Bisa untuk mengupas lebih jauh seperti apa dampak ke negara-negara di perbatasan dalam serangan darat di Gaza yang disiapkan Israel, serta bagaimana kondisi terkini di Gaza, kita sudah terhubung dengan Bapak Broto Wardoyo selaku pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Broto Wardoyo. Selamat pagi. Pak Broto, melihat dengan situasi di Gaza saat ini, sebetulnya bagaimana Bapak memandang apa yang terjadi di Gaza antara Israel dan juga Hamas, dan sejauh ini sudah level urgensinya sudah ada di mana Pak Broto? Sebetulnya kalau kita melihat ini konsekuensi yang logis ya dari serangan yang kemarin terjadi ke Israel. Nah, Israel itu biasanya kemudian nanti akan melakukan operasi-operasi tertentu, bisa operasi udara, bisa juga operasi darat, dengan menyasar target-target yang sangat spesifik sebetulnya. Nah, kalau kita lihat operasi udara itu biasanya dilakukan mengawali operasi darat, karena memang harus menyiapkan terlebih dahulu. Para pejuang Hamas itu bukan orang-orang yang sembarangan, mereka mampu melakukan peperangan kota dengan sangat baik, sehingga Israel akan perlu memastikan hal tersebut diamankan terlebih dahulu. Nah, kalau saat ini sih kondisinya yang pasti sudah mengkhawatirkan, jadi memang perlu ada upaya internasional untuk menghentikan kekerasannya, karena kalau tidak ya akan terus berlanjut dan itu merugikan sekali bagi masyarakat di Gaza. Tapi apa yang menjadi kendalanya? Mungkin UN bisa intervensi untuk bisa berdamai atau enggak mungkin bisa stop sementara? Iya, kalau kita bicara UN, PBB kan ada keputusan tertingginya ada di Dewan Keamanan. Dan di Dewan Keamanan itu tetap pada Amerika Serikat. Artinya kita masih tetap membutuhkan suara dari Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa yang sampai saat ini mendukung Israel. Nah, itu diperlukan. Tapi tekanan internasional kan tidak harus lewat PBB sebetulnya. Semakin banyak yang berkomunikasi dengan Israel dan juga berkomunikasi dengan negara-negara sekitar, terutama Mesir yang menguasai pintu Rafah, itu akan semakin baik. Karena kan Mesir juga ragu-ragu kalau mereka mau membuka pintu, nanti akan ada gelombang pengungsi yang luar biasa besar. Pertanyaannya, yang kemudian akan menanggung bebannya siapa? Nah, itu yang harus dipikirkan oleh masyarakat internasional. Oke, melihat Mesir yang kemudian khawatir karena entah apakah mungkin ada kekhawatiran bagaimana Hamas kemudian akan ada jadi bagian dari pengungsi atau kemudian adanya bentrok antara Mesir di perbatasan dan juga warga Palestina yang mengungsi. Bapak melihat ini dengan adanya eskalasi US juga di sini seperti apa Pak? Apa kemudian ini akan memicu perang dunia yang orang gadang-gadangkan sebagai perang dunia selanjutnya dengan adanya aktor-aktor lain seperti US, Iran juga, dan juga ada China juga yang berusaha untuk menjadi mediator perdamaian? Iya, kalau kita bicara bagaimana perluasan konfliknya atau perluasan perangnya, sebetulnya dia hanya akan bisa terjadi kalau proksi-proksinya Iran itu bereaksi. Artinya kan kita sudah melihat Hizbullah mulai melakukan serangan ke wilayah Israel bagian utara, tapi kan wilayah tersebut memang wilayah yang dipersengketakan. Jadi memang dari periode ke periode, dari waktu ke waktu memang itu disasar oleh Hizbullah. Nah, sampai saat ini kita belum melihat Iran melakukan gerakan yang lebih dari itu. Artinya belum ada pengiriman pasukan dan seterusnya. Garda revolusi belum sampai ke wilayah-wilayah tersebut. Itu perluasannya. Jadi dalam konteks ini sebetulnya dia akan lebih terbatasi, jadi lebih terkonten di wilayah Gazanya saja. Tapi kan yang menjadi perhatian kita kan Gaza itu tidak terlalu besar, penduduknya banyak, sehingga sulit bagi warga Gaza untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri dari serangan-serangan Israel. Nah, tekanan itu yang kemudian menjadi penting. Makanya tadi kalau terkait dengan Mesir, harus ada keyakinan bahwa kalau Mesir menerima gelombang pengungsi, maka nanti akan ada katakanlah bantuan internasional terhadap Mesir, sehingga mereka difasilitasi dengan berbagai kebutuhan. Kan Mesir juga bukan negara yang relatif kaya ya, sehingga pasti tak akan memberikan tekanan juga. Nah, hal-hal semacam ini yang menjadi penting. Tapi yang sama pentingnya sebetulnya adalah memberikan tekanan kepada Amerika Serikat. Artinya kan Indonesia, negara-negara besar lain sebetulnya juga bisa bicara pada Amerika Serikat agar operasi militernya tidak lagi mendapatkan dukungan, operasi militer Israel tidak mendapatkan dukungan dan berhenti. Ya, syarat untuk berhentinya yang kita belum tahu karena Israel belum menyampaikan sebetulnya mereka akan menghentikan operasi kalau apa. Tapi dugaan saya sih itu akan terkait dengan keberadaan para sandera. Ya, jadi itu yang kemudian nanti bisa menjadi bagian dari proses dialog selanjutnya.
Berarti kemudian yang menjadi kunci agar tidak eskalasinya lebih melokal dan tidak meluas adalah bagaimana kalau kita melihat Iran yang tidak terlibat berarti Pak Broto? Iya, karena kekuatan-kekuatan lain relatif tidak memiliki proksi di wilayah tersebut ya. Saudi proksinya kan sudah mulai bergeser karena Hamas dulu proksinya Saudi, kemudian dia berpindah ke Iran. Mesir juga tidak lagi memiliki. Jadi memang kekuatan yang saat ini ada di Timur Tengah dan punya potensi untuk berhadapan dengan Israel ya hanya Iran. Pak Broto, terkait dengan Sandra yang sempat Bapak sebutkan, apa mungkin kemudian ada potensi Israel akan bersetuju dengan Sandra ini, mengingat Amerika juga pernah melakukan kesepakatan yang sama dengan Qatar terkait dengan tukar Sandra. Apakah kemudian ini akan bisa dilakukan oleh Israel, mengingat Israel kemudian kan backingannya sekarang US, dan agar kemudian konflik ini cepat reda, Pak? Sebetulnya kalau bagi Israel penyelamatan Sandra itu menjadi prioritas penting karena itu isu politik yang kuat di Israel. Dalam beberapa tahun terakhir itu kita melihat Israel sebetulnya bersedia untuk melakukan pertukaran tawanan ya. Jadi di beberapa tahanan politik Palestina itu dilepaskan oleh Israel. Kemudian nanti Israel akan mendapatkan Sandra, biasanya pasukan IDF. Nah, yang kita belum tahu kan apa yang akan diminta oleh Hamas kalau misalnya Sandra itu dijadikan sebagai salah satu poin diskusinya, negosiasinya. Nah, itu yang menurut saya tetap perlu untuk dibicarakan. Tapi dalam fase awal tentu tetap harus ada yang namanya gencatan senjata terlebih dahulu. Ya. Jadi terkait juga mungkin ini ya, yang penasaran itu terkait dengan evakuasi warga Palestina ini. Mereka pun juga tidak bisa masuk ke Mesir. Nah, apakah apalagi sekarang Israel sedang membombardir daerah Gaza. Nah, apakah memang ada aturan-aturan Israel ini tidak boleh menyerang daerah-daerahnya? Sebetulnya kalau kita melihat Gaza itu wilayah yang relatif independen. Jadi dia betul-betul tidak ada di dalam penguasaannya Israel. Problemnya adalah Gaza tidak memiliki banyak pintu. Jadi perbatasannya itu panjang, tapi pintu akses untuk keluar masuknya itu terbatas. Sebagian besar ada berbatasan dengan Israel. Which is tidak mungkin kan kemudian orang-orang dari Gaza, para penduduk Gaza itu pindahnya ke Israel. Jadi kemungkinan terbesarnya ya hanya mereka pindah ke selatan. Ya kalau mereka pindah ke selatan, mereka hanya bisa masuk melalui Rafah. Nah problemnya tadi Mesir belum berani untuk membuka itu secara langsung, secara terbuka. Kemudian pintu Rafah itu juga ada kendali pasukan Israel. Jadi dari sini kemudian mengapa kemudian menjadi penting untuk mau tidak mau ya berbicara dengan Israel dan berbicara dengan Mesir. Nah kalau tidak, maka kita akan bisa membayangkan 2 juta manusia yang ada di Gaza itu terhimpit. Jadi mereka terhimpit dari utara karena operasi militer, di selatan kan mereka nggak bisa keluar. Nah itu yang harus kita bayangkan sebetulnya. Apa dampak terburuk Pak Broto jika kemudian eskalasi ini terus terjadi dan Mesir menutup perbatasan, Amerika dan Israel terus melancarkan penyerangan? Apa kemudian dampak terburuk dalam waktu dekat, Pak? Ya kalau itu yang bisa saya sampaikan sebetulnya ya kita akan menemukan neraka bagi orang-orang yang hidup di Gaza. Ya kalau itu terjadi ya, karena ruang geraknya nggak ada, ruang hidup mereka itu betul-betul hilang. Ya, jadi bagi saya yang paling penting sebetulnya memikirkan hal tersebut kok. Apakah kemudian alasan HAM ini cukup untuk meyakinkan proksi-proksi yang ada, Pak Broto? Kalau dalam konteks seperti ini, semua masyarakat internasional harusnya suaranya satu. Bahwa kita melindungi hak hidup dari mereka yang ada di Gaza saat ini. Yang harus diingat, tidak semua orang di Gaza itu simpatisannya Hamas. Memang ada, tapi tidak semuanya. Jadi harus dipisahkan antara Hamas dengan mereka yang tinggal di Gaza. Jadi fokusnya diletakkan pada mereka yang tinggal di Gaza terlebih dahulu. Jadi krisis kemanusiaannya yang ditangani. Oke. Ya, jika mungkin ini ya menjadi kendala untuk masuk atau nggak mereka keluar, yang pastinya kan ini warga Gaza ini kan perlu bantuan, entah itu medis atau makanan. Bagaimana dunia bisa melihat ini? Nah, sekali lagi ketika kita bicara bagaimana mendistribusikan bantuan kemanusiaan, kan distribusinya hanya bisa melalui selatan, Rafah, kita masuk lewat Mesir, atau melalui titik-titik perbatasan yang ada di Israel dengan Gaza. Jadi
di situ makanya kenapa bicara dengan dua negara ini, Mesir dengan Israel itu menjadi penting. Karena mereka lah yang ada di lapangan. Tidak ada gunanya kita berteriak atau kita menyalurkan, memberikan bantuan kemanusiaan kalau dia nggak bisa masuk ke dalam Gazanya. Jadi itu yang menurut saya harus kita pertimbangkan. Dan Israel pasti hanya akan memberikan akses kalau bantuan kemanusiaan itu datang dari sumber-sumber yang mereka percayai. Demikian halnya dengan Mesir. Ya, jadi harus ada sesuatu yang kita korbankan supaya penduduk Gaza itu mendapatkan bantuan-bantuan yang memang dibutuhkan. Ya termasuk tadi memberikan akses terhadap air, akses terhadap listrik yang secara real memang itu dikuasai oleh Israel. Ya, jadi tekanan itu harus diwujudkan, tapi tekanan itu kan juga harus dibicarakan kan nggak mungkin kita menekan Israel tapi kita tidak bicara dengan Israel. Jadi itu yang menurut saya realita yang harus kita hadapi saat ini. Terakhir Pak Broto, mengenai dengan keberadaan Hamas, mungkin masih banyak yang kemudian bias. Apakah Hamas ini adalah bagian dari Palestina? Kemudian apakah ini bagian dari komplotan terorisme? Sebetulnya keberadaan Hamas ini apa dan bagaimana kemudian agar masyarakat ini bisa jernih melihat posisi-posisi yang ada dari Hamas, Israel dan juga Palestina? Iya. Hamas itu kan lahir dari perlawanan ya. Mereka lahir ketika Intifada tahun 1988. Jadi artinya memang dari awal posisi mereka adalah menggunakan instrumen-instrumen kekerasan untuk mendapatkan kemerdekaan Palestina. Tapi dalam perjalanannya Hamas itu sebetulnya juga bertransformasi. Mereka bersedia untuk ikut dalam pemilu tahun 2006 dan mereka menang. Artinya kan sebetulnya mereka sanggup untuk mengubah citranya dari tadinya kelompok yang menggunakan kekerasan tapi menjadi kelompok politik. Sayangnya masyarakat internasional tidak mengakui kemenangan tersebut. Amerika Serikat tidak mengakui kemenangan tersebut. Jadi dalam konteks ini kita tetap harus melihat Hamas itu bagian dari Palestina, dan karena dia bagian dari Palestina dan dia bagian yang penting juga dari Palestina, maka dia harus diajak bicara juga. Dia harus dilibatkan di dalam proses-proses politik, dalam proses negosiasi. Ganjalan terbesarnya adalah karena Hamas masih menggunakan atau statutanya masih mengatakan bahwa mereka menggunakan kekerasan melawan Israel, Israel kemudian tidak bersedia berkomunikasi dengan Hamas dan memberikan label Hamas sebagai kelompok teror. Amerika Serikat pun sama. Jadi hal ini yang harus kita tekankan bahwa karena dia bagian dari Palestina, dia bagian dari proses politik di Palestina, ya dia harus dilibatkan di dalam proses-proses yang akan kita lakukan ke depan termasuk negosiasi. Menarik, berarti memang Hamas ini harus jadi bagian dari negosiasi untuk perdamaian yang ada, bukan hanya menekan dengan kekerasan saja ya Pak? Iya, menurut saya begitu. Baik, terima kasih Pak Broto sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih atas insight-nya. Kita berharap ini ya perdamaian ini segera terjadi di Hamas dengan Israel ya. Iya, terima kasih sehat, Pak Broto, salam sehat. Terima kasih.